Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 609 anjing suruhan. Melissa Zhu berwajah tidak senang dan berkata, omong kosong. Bahkan jika kamu mati, Kak Thomas juga tidak akan mati. Panggilkan nenek, ada yang ingin aku katakan pada nenek. Zhang menggelengkan kepalanya, tetapi dia tetap pergi dan memanggil Nyonya keluar. Nyonya berdiri di pintu dengan tongkatnya dan mendesah. Melissa. Melissa Zhu langsung berteriak dengan buru-buru, nenek, keluarkan aku adalah cucu kandungmu. Nyonya berkata dengan tanpa daya, Melissa, bukannya aku tidak membiarkanmu keluar, kamu juga harus mendinginkan kepalamu. Jangan salahkan nenek karena kejam. Meskipun kamu bermarga Zhu, tetapi kamu akan menikah cepat atau lambat. Pamanmu yang sangat gagah dan kuat itu memiliki seorang putra, dan dialah orang yang akan menjadi pewaris keluarga Zhu kita. Melissa Zhu tidak berbicara dan merasa sangat kecewa. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa neneknya sendiri akan mengatakan hal seperti itu. Meskipun Melissa Zhu adalah seorang perempuan, tetapi dia selalu melayani keluarga Zhu dengan sepenuh hatinya. Ketika Gael Zhu sering mengganggunya, dan setelah nenek kembali, dia tetap tidak memperhitungkan dendam dan kesalahan sebelumnya dan menggabungkan 3 perusahaan. Bahkan Sugar God nomor 2 pun diserahkan pada keluarga tanpa pamrih. Tapi apa sebagai gantinya, serakah. Gael Zhu ingin mendapatkan semua sahamnya dan mengendalikan perusahaan, dan nenek juga diam-diam mendukung perbuatannya. Bahkan nenek pun tidak peduli Melissa Zhu dikurung. Melissa Zhu benar-benar kecewa dengan keluarga ini. Nenek, aku harap kalian ingat apa yang telah kalian lakukan padaku hari ini. Setelah aku keluar, aku bukan lagi anggota keluarga Zhu. Nyonya membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Melissa Zhu juga seorang wanita. Meskipun tidak ada masalah seperti itu, dia juga akan menikah. Industri keluarga Zhu yang begitu gemilang tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Ketika melihat Nyonya tidak berbicara, wajah Zhang pun menunjukkan senyum yang sinis. Nona Zhu, jangan berharap lagi. Selama CEO Zhu tidak berkata apa-apa, siapapun juga tidak akan bisa membiarkanmu keluar. Coba saja jika tidak percaya. Setelah Zhang selesai berbicara, suara seorang pria terdengar dari pintu. Coba saja. Setelah mendengar itu, mereka pun terkejut, lalu menoleh ke arah datangnya suara, dan melihat Thomas Kin berdiri di pintu. Ekspresi Nyonya dan Zhang berubah, kenapa kamu? Ternyata kamu masih hidup. Kemunculan Thomas Kin sangat mengejutkan mereka. Melissa Zhu yang berada di ruangan juga mendengar suara itu, tetapi dia tidak bisa melihat apa yang ada di luar. Kak Thomas. Kak Thomas, apa itu kamu? Ini aku, Melissa, aku datang untuk menjemputmu. Ketika mengatakan itu, Thomas Kin hendak masuk ke dalam, tetapi Zhang tiba-tiba berdiri dan berkata dengan sinis. Kamu tidak bisa masuk. Ini keluarga Zuku, bukan tempatnya untukmu seenaknya di sini. Seenaknya, Thomas Kin langsung mengulurkan tangannya dan meraih leher Zhang. 5 jarinya mengeluarkan tenaga, dan Zhang tiba-tiba menjadi sesak napas. Ekspresi kengerian yang tak tertandingi muncul di wajahnya, dan 2 tangannya dengan kuat menggenggam pergelangan tangan Thomas Kin. Tidak peduli seberapa kuat tenaga yang digunakannya, dia tetap tidak bisa lepas. Thomas Kin berkata dengan sinis. Kamu hanyalah seekor anjing suruhan Gael Zhu, dan kamu berani menghinaku. Ketika keluarga Zhu menjadi anjingku, kamu masih mengemis entah di mana. Seorang kaki tangan beraninya memperlakukan Melissa seperti itu, kamu benar-benar cari mati. Setelah mengatakan itu, 5 jari Thomas Kin mengeluarkan tenaga. Terdengar bunyi kerak, dan Zhang pun terbunuh di tempat. Wajah Nyonya tiba-tiba menjadi tidak enak dipandang, dan dia pun sangat marah. Kamu lancang. Beraninya kamu membunuh orang di rumah keluarga suku. Kamu terlalu lancang. Nyonya itu mengeram seperti anjing gila. Thomas Kin mendengus dengan sinis dan langsung menamparnya.
Dr. Stranger Thomas Kin, bab 610 tidak akan kembali. Plak. Tamparan itu langsung mengenai wajah Nyonya. Wajah Nyonya Zhu itu tiba-tiba tampak membengkak, dan bekas 5 jari berwarna merah cerah dengan jelas muncul di wajahnya. Nyonya pun tercengang. Dia tidak pernah menyangka Thomas Kin berani memukulnya. Nyonya mengulurkan tangannya dan menunjuk Thomas Kin dengan gemetar. Marga Kin, kamu berani memukulku. Thomas Kin berkata dengan dingin, itu sudah termasuk ringan dengan memukulmu. Jangan berpikir karena kamu lebih tua jadi kamu bisa seenaknya. Jika bukan karena hubungan lama kita, apa kamu pikir kamu masih punya nyawa untuk seenaknya di depanku? Beberapa kata Thomas Kin membuat Nyonya tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan dia juga tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kekuatan dan auranya langsung membuat Nyonya merasa dia bukan junior, melainkan sebuah gunung yang besar, sebuah gunung besar yang tidak bisa dilewati. Ketika melihat mata dingin Thomas Kin, Nyonya benar-benar ketakutan. Selama ini, dia tidak pernah menaruh perhatian pada Thomas Kin. Menurutnya, Thomas Kin hanya mengandalkan keluarga Zhu-nya untuk mendapatkan pijakan. Jika tidak, dia pasti akan dibunuh oleh 3 keluarga besar karena hubungan pribadinya. Tetapi sekarang sepertinya tidak begitu. Thomas Kin yang sekarang tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhu. Bahkan sepertinya keluarga Zhu masih mendapatkan keuntungan karena dia. Thomas Kin berjalan ke depan pintu ruangan dan menariknya dengan keras. Pintu anti-maling yang kokoh itu langsung ditarik terbuka oleh Thomas Kin. Tanpa keahlian apapun, dia hanya menariknya dengan keras dan menghancurkan kunci pintu itu. Nyonya menatapnya dengan wajah yang tertegun di sampingnya. Dia sangat terkejut, bagaimana bocah itu bisa memiliki kekuatan yang begitu besar. Pintu itu terbuka, dan Melissa Zhu langsung berlari ke pelukan Thomas Kin. Aroma yang wangi masuk ke pelukannya seperti sebuah batu giok yang lembut dengan bau yang harum. Sambil memeluk tubuh lembut di pelukannya, Thomas Kin dengan lembut membelai rambutnya dan berkata dengan lembut. Kamu sudah menderita beberapa hari ini. Melissa Zhu menggelengkan kepalanya, aku tidak menderita. Aku selalu menjadi tahanan rumah di rumah. Apa kamu baik-baik saja? Thomas Kin menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Ayo pergi, ambil kembali barang-barangmu. Melissa Zhu berwajah serius dan berkata, Kak Thomas, Gael Zhu sudah memiliki banyak pemegang saham yang mendukungnya. Sepertinya aku tidak bisa mengambil kembali kepemilikan sahamku. Thomas Kin tersenyum dengan sinis, apa yang menjadi milikmu akan selalu menjadi milikmu. Jika tidak bisa mendapatkan kembali kepemilikan sahammu, kita akan menghancurkannya dan mendirikan kembali perusahaan. Melissa Zhu tercengang sesaat. Dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud oleh Thomas Kin, tetapi dia masih tetap mengangguk dan memutuskan untuk pergi dengan Thomas Kin. Nyonya berdiri di tempat dengan wajah yang tidak enak dipandang. Meskipun tidak ada yang melihat Thomas Kin menamparnya, tetapi dia juga merasa malu. Di usia yang begitu tua, sungguh memalukan ditampar oleh Thomas Kin. Melissa Zhu, apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu masih anggota keluarga Zhuku? Kamu ingin pergi bersamanya? Melissa Zhu menoleh dan menatap Nyonya dengan tatapan yang dingin. Setelah itu, dia perlahan berlutut di lantai dan membenturkan kepalanya 3 kali ke Nyonya. Kemudian, dia berdiri dan berkata dengan wajah yang tenang. Nenek, mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan kembali ke rumah keluarga Zhu lagi. Aku tidak ingin semua saham keluarga Zhu, dan aku juga tidak menginginkan harta kekayaannya. Aku akan keluar tanpa membawa apa-apa, dan aku tidak akan ada hubungannya lagi dengan keluarga Zhu di masa depan. Nyonya membelalakkan matanya, Melissa Zhu. Jangan menyesal. Bersambung. Titik.